Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sawba awil hazna idha syi'ta sahla birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Al-Ittihad yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digerakkan hati kita, diringankan langkah kaki kita, sehingga kita bisa hadir di satu majelis ilmu yang sangat dicintai Allah dan Rasulnya, di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu-waktu setelah salat subuh menjelang waktu terbitnya matahari. Maka waktu ba'da subuh sampai isyraq itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu itu diberkahi, maka isi dengan amalan-amalan kebaikan, berzikir, bertasbih, bersedekah, atau mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas masih di seputar tentang Al-Baqarah. Kalau pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang tafsir ahkam fi suratil Baqarah, sekarang kita akan bahas satu bagian, yaitu Al-Qasas fi suratil Baqarah, tentang kisah yang ada dalam surat Al-Baqarah. Kalau selesai surat Al-Baqarah, tentu kita akan masuk kepada surat Ali Imran. Pada kesempatan pertemuan hari ini, salah satu kisah yang diceritakan Allah dalam Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah, adalah ayat 259. Bagi yang punya HP, ada Qurannya, bisa dibuka. Ayat 259 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini adalah ayat yang cukup panjang, yang di dalam cerita Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya ada pesan yang ingin disampaikan, ada pelajaran yang bisa dipetik, dan ada ibrah yang bisa diambil. Surat Al-Baqarah 259, Allah menceritakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Ini ayat agak panjang ya. Kalau kita lihat artinya, atau seperti orang yang melewati satu negeri yang bangunnya telah roboh, menutupi reruntuhan atap-atapnya.
Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah negeri ini hancur. Lalu Allah matikan dia selama 100 tahun. Lalu Allah bangkitkan kembali. Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, mungkin sehari atau setengah hari, kata orang itu. Lalu Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Coba kau lihat makanan dan minuman yang ada sekitarmu belum berubah. Tapi lihatlah keledaimu yang telah menjadi tulang belulang, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda kekuasaan bagi manusia. Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging sehingga hidup kembali. Maka ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini tidak disebutkan siapa dan tidak disebutkan di mana. Tetapi dalam kitab-kitab tafsir itu dijelaskan. Tapi ingat, tafsir ini kan hanya menceritakan, memberikan keterangan. Karena memberikan keterangan tentu ada rujukan. Rujukan berbeda-beda, maka penafsiran tentu akan berbeda-beda. Dalam satu tafsir ada yang mengatakan namanya orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya Armia bin Hilqiyah dalam satu tafsir. Dan dia seorang nabi, namanya Nabi Jeremia dari Bani Israel yang hidup pada tahun 650 sampai 570 sebelum Masehi di Palestina. Itu Nabi Jeremia. Ini Nabi Jeremia adalah nabi yang tidak disebutkan Allah dalam Quran, dalam artian namanya. Ada yang mengatakan Nabi Khidir, Balyah bin Malkan. Tapi ini pun ikhtilaf, apakah betul yang disebutkan Allah dalam Quran itu Nabi Khidir. Beliau hidup sekitar abad ke-13 sebelum Masehi, berbarengan dengan hidupnya Nabi Musa. Makanya dalam surah Al-Kahfi itu ada episode pertemuan antara Nabi Khidir dan Nabi Musa. Kapan-kapan kita akan bahas, Pak, kalau kita membahas surat Al-Kahfi. Tapi mungkin masih lama. Mungkin yang hadirin udah pada meninggal semua kali. Semoga yang ngomong belum meninggal, Pak, ya. Yang ketiga, Uzair. Di dalam terminologi orang-orang Ibrani disebut dengan Ezra. Makanya kita punya seorang intelektual muslim, mantan rektor UIN Jakarta, namanya Azrul Marzi Azra. Itu dari kata Uzair. Dan Uzair ini adalah seorang nabi yang hidup setelah Nabi Sulaiman sampai Nabi Zakaria. Jadi berada di antara Nabi Sulaiman dan Nabi Zakaria. Setelah Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel terpecah dua tuh. Ada kerajaan Bani Israel bagian utara, ada kerajaan Yehuda bagian selatan di wilayah Baitul Maqdis. Makanya sekarang kan Yahudi. Yehuda di bagian selatan Baitul Maqdis. Lalu berlalu masa tersebut, banyak orang-orang Bani Israel mulai menyimpang. Terjadi penyimpangan-penyimpangan itu, Pak. Sampai kemudian datanglah seorang raja dari Babilonia, namanya Bukhtanasar. Kalau dalam literatur sejarah kita sebut dengan Nebukadnezar. Pernah dengar kan? Nebukadnezar. Bapak pernah belajar sejarah kan? Ada namanya Nebukadnezar, raja besar dari Babilonia. Di mana Babilonia? Di daerah Irak. Dia menyerang. Menyerang di mana? Menyerang kerajaan itu, lalu kemudian menghancurkan Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis dan orang-orang yang ada di dalamnya mati dibunuh oleh Raja Nebukadnezar. Ini Raja zalim. Baitul Maqdis dihancurkan, kitab Taurat hilang.
nggak ada kitab Taurat, Pak. Bingung tuh orang. Nah, muncullah orang yang namanya Uzair. Uzair ini seorang nabi dari Bani Israel, dan dia yang kemudian mengajarkan kembali kitab Taurat. Kalau bukan karena Uzair, kitab Taurat nggak ada, karena udah hancur. Maka orang-orang Bani Israel menganggap Uzair bukan orang biasa, menganggap Uzair orang sakti, orang istimewa, lalu kemudian mengatakannya sebagai anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah. Berkatalah orang-orang Yahudi, Uzair adalah putra Allah. Orang-orang Kristen mengatakan Isa anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Bukan karena tanpa alasan, tapi alasannya adalah karena Uzair mampu menghidupkan kembali kitab Taurat yang hilang pada saat ketika dihancurkan oleh Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Kalau dalam literatur Arab disebut dengan Bukhtanasor, tapi kita literatur Barat menyebutkan Nebukadnezar. Namanya susah disebut ya. Kalau Bapak mau punya anak pakai nama itu aja, Pak, Nebukadnezar. Biar susah disebut sama gurunya kan. Nah, hidup di abad ke-6 sebelum Masehi. Maka tempat yang dihancurkan yang nanti disebutkan Allah dalam Quran namanya Baitul Maqdis. Tahu Pak sekarang ya? Ayat itu bicara tentang apa, tahu kan? Baitul Maqdis. Nah, nanti kita ceritakan. Episode pertama, ini kita kan ringkas saja nih ayat ini. Fase pertama Allah menceritakan ada seorang hamba Allah yang disebut dengan Uzair. Jadi para ulama tafsir mengatakan, hampir sebagian besar ulama tafsir mengatakan yang disebut hamba Allah yang lewati satu negeri yang telah hancur itu Uzair. Nabi Uzair. Rumah-rumah roboh, penduduk udah habis, nggak ada lagi tanpa kehidupan. Uzair melihat semua ini, dia bilang, tapi bukan mengatakan tidak percaya sama Allah. Anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur seperti ini? Berarti hancurnya total. Dalam hati dia, gimana Allah hidupkan kembali? Karena yang bertanya seorang Nabi Allah dan ingin meminta satu bukti sebagaimana Nabi Ibrahim minta bagaimana Allah menghidupkan dan matikan orang mati. Nanti setelah ayat ini tentang ayat Nabi Ibrahim tuh. Akhirnya Allah pun menjawab. Keraguan bukan dalam artian iman, tapi keraguan bagaimana Allah menghidupkan kembali sesuatu yang telah hancur seperti ini. Maka kemudian Allah mematikan yang disebut dengan Uzair. Tetapi ayat ini satu fase yang disebutkan Allah itu ada ibrahnya, ada pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah supaya kita berpikir, Pak, ngambil pelajaran, memikirkan apa yang terjadi di sekitar kita dan ambil hikmah. Itulah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Jadi orang-orang muslim adalah orang-orang yang kalau dia hidup, dia perhatikan sekitarnya apa yang terjadi, maka dia ambil pelajaran dan dia memikirkan supaya apa? Supaya iman dan pengetahuan bertambah. Misalnya apa yang terjadi di alam semesta, itu kan di dalam Al-Quran disebutkan. Apa ayatnya itu? Ada yang tahu enggak tuh? Yang dalam ayat itu kemudian ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, berarti semuanya, dan pergeseran waktu siang dan malam, itu ada tanda. La-nya lam taukid dalam bahasa Arab. Apa itu lam taukid? Lam taukid itu adalah lam yang di dalamnya Allah perintahkan serius.
untuk melakukan perenungan, tanda-tanda bagi orang yang ulul albab. Siapa ulul albab? Orang yang berpikir dan ngambil pelajaran. Makanya ada kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Quran tentang Nabi Ibrahim. Bapak kalau baca surah Al-An'am itu ada satu episode perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Episode. Bukan berarti Nabi Ibrahim itu ingin digambarkan oleh Allah. Nabi Ibrahim sebelum dia menjadi nabi, sebelum dapat petunjuk dari Allah, beliau melakukan yang disebut dengan tafakkur dan mengambil satu pelajaran. Kayaknya ininya ditaruh aja lah Pak, supaya enggak ini. Saya agak sedikit kurang konsentrasi kalau lewat-lewat itu. Taruh aja supaya enggak terlalu biasa orang kurang konsentrasi ya. Mundar mandir kan. Taruh aja di situ biar nanti diambil. Sampai mana tadi Pak? Nabi Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim, Pak, kalau Bapak lihat surat Al-An'am, itu diamati tuh bulan, bintang, matahari. Lalu dia simpulkan, ini Tuhan kali. Tapi ketika semua benda-benda yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim yang diperhatikan begitu luar biasa dahsyatnya, sampai kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, loh, Tuhan itu nggak boleh hilang dong dari pandangan. Kesimpulannya. Tapi ternyata dengan menggunakan akal pikiran, Nabi Ibrahim belum mendapat satu hakikat yang sebenarnya. Hakikat yang sebenarnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Akulah Tuhanmu." Baru kemudian ketika Nabi Ibrahim yakin, dengan keyakinan itu dia berani melawan satu raja yang paling diktator. Siapa rajanya? Namrud, Pak. Dia berani sendiri. Masyarakatnya dia lawan semua. Orang kalau imannya sudah kuat, Pak, dia nggak takut. Wala khaufun alaihim walahum yahzan. Itu orang imannya kuat. Maka kalau kita lihat cerita Nabi Ibrahim, itu ceritanya dahsyat semua. Cerita yang kedua yang paling dahsyat, cerita Nabi Musa, itu dahsyat semua. Nah, Allah ingin kita, hamba-hambanya, berpikir dan mengambil pelajaran setiap apa yang terjadi di sekitar kita. Setelah Nabi Uzair mempertanyakan, bukan berarti imannya lemah, bukan. Nabi Uzair kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggal dunia bersama dengan keledainya, sementara makanan dan minuman yang dibawanya tetap berada di tempatnya. Apa ibrah dan hikmahnya? Allah ingin mengatakan kepada kita semua, yang seperti itu kecil. Wa dzalika 'alallahi yasir. Hal seperti itu bagi Allah kecil. Allah berkuasa atas hidup dan mati kita, dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah ingin matikan dan hidupkan sekaligus, bagi Allah bukan hal yang mustahil. Bagi kita mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Allah qadirun ala kulli syai'. Allah berkuasa. Kalau Allah berkuasa, maka kita berlindung hanya kepada Allah. Itu tauhidnya. Kalau Allah berkuasa, kita minta hanya kepada Allah. Kalau Allah berkuasa, maka kita menjadikan sandaran hanya kepada Allah, bukan manusia. Kenapa? Bagi Allah mudah membuat Anda dalam waktu sekejap bisa jadi orang kaya. Dan bagi Allah mudah bisa menjatuhkan Anda dari kekuasaan dan kekayaan menjadi orang miskin dan orang tidak berguna. Makanya dalam Al-Quran, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah bisa muliakan orang yang dikehendaki, dan Allah bisa menghinakan orang yang dikehendaki. Artinya apa? Kalau Allah yang berkuasa, maka yang kita dekati siapa? Allah, Pak. Bukan manusia. Kita ini kan kebalik. Kebalik kan? Manusia kita takut, Allah kita berani. Takutnya gimana? Coba aja kita lihat, misalnya kalau ada orang ngancam kita udah mulai takut tuh, nggak mau berani ngomong, nggak berani mengucapkan kebenaran. Yang kedua, Allah ingin mengatakan bahwa kehidupan setelah mati itu ada. Kenapa? Karena banyak orang yang masih belum percaya bahwa setelah mati ada kehidupan yang disebut dengan kehidupan akhirat.
Siapa? Pertama, orang kafir musyrik Mekah. Orang musyrik Mekah, orang kafir Mekah, mereka nggak percaya. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang menghidupkan tulang belulang ini kalau sudah hancur? Di surat apa itu, Pak? Hah? Yasin. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan tulang-tulang nih setelah dia hancur? Kata Allah, yang menghidupkan, yang menciptakannya pertama kali. Allah menciptakan tulang, Allah menghancurkan tulang, dan Allah bisa menghidupkan kembali. Maka salah satu yang bersifat abadi dan Allah abadikan, tidak hancur, selain ruh, adalah satu tulang, namanya tulang ekor. Tulang ekor. Kita ini Pak, kalau meninggal Pak, kalau manusia biasa ya, maka dia akan hancur. Akan hancur. Dimakan apa? Dimakan oleh tanah. Tapi ada orang-orang yang enggak hancur. Siapa yang enggak hancur? Para nabi, para rasul, orang yang mati syahid, orang-orang yang azan, muazzin tapi ikhlas karena Allah. Itu dia enggak akan atau orang yang menghafal Quran tapi dia jalankan Quran itu enggak akan dimakan oleh tanah. Tapi orang-orang selain itu ketika mati maka dia akan dimakan tanah, hancur. Satu yang tidak akan hancur, namanya yang disebut dengan tulang ekor. Kenapa tulang ekor dikekalkan Allah? Di mana letak tulang ekor? Kita nggak tahu di mana, Pak. Ini bukan pembicaraan medis, bukan pembicaraan ilmu anatomi tubuh, tapi ini soal metafisik, sesuatu yang tidak terlihat. Tulang ekor itu tetap dihidupkan oleh Allah, tetap dikekalkan oleh Allah, karena nanti pada saat hari kebangkitan ditiup sangkakala pertama oleh malaikat Israfil, semua manusia hancur, mati semua kan. Setelah itu turun hujan, turun hujan nanti Pak, turun hujan, yang hujan itu nanti pada tiupan sangkakala kedua membangkitkan semua yang telah mati dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir zaman. Siapa yang dibangkitkan? Yaitu ketika air itu lalu mengenai tulang ekor mereka, maka mereka tumbuh seperti benih, dan benih itu menjadi satu manusia utuh seperti jasad yang ketika kita hidup dan ruh bersatu kembali, yang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau kemudian Allah mengatakan yang yang menghidupkan tulang belulang setelah hancur itu adalah yang menciptakannya yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini ingin ditekankan bahwa persoalan hari akhirat adalah sesuatu yang hak. Maka apapun yang kalian lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini harus terarah, terbimbing, jangan semaunya, apalagi tanpa ada arahan. Dan kita ini nggak lama lagi Pak umur kita Pak. Di sini rata-rata orang yang ngaji Pak, orang yang ngaji, ada yang umur 20 tahun, ada nggak? 20 tahun pada tidur sekarang. 30, ada yang 30. Hah? Ada anak kecil cuma ikut babinya doang tuh. Rata-rata Pak 40, bener nggak? 40 jam 4. Kalau jam 4 itu waktu apa? Asar Pak. Nanti jam 5 dikit lagi, jam 6 waktu maghrib, 60, 70 waktu isya, udah 70 udah banyak yang selesai. Kalau Allah kasih lebih 80, 70 itu rata-rata itu Pak. Jarang sampai ke 80. Nanti pas 80 paling lama tuh 100. Paling lama 100. Artinya apa? Di sisa umur kita ini isi dengan kebaikan. Karena apa? Ada hari akhirat yang itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pesan moral yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa peristiwa mematikan dan menghidupkan oleh Allah kepada Uzair ini enggak bisa dijelaskan dengan akal. Soal kematian, apa yang terjadi setelah kematian itu enggak bisa dijelaskan dengan akal, Pak. Itu cuma
dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak semuanya bisa dijelaskan dengan akal. Misal kebangkitan setelah mati gimana prosesnya, enggak bisa pakai akal. Tapi semua informasi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Misal lagi Laut Merah bisa terbelah oleh Nabi Musa, itu bisa pakai akal enggak, Pak? Bisa terjadi lagi enggak? Enggak bisa. Karena itu adalah bagian dari kekuasaan Allah untuk menolong hamba-hambanya yang membutuhkan pertolongan saat itu. Kedua, Nabi Ibrahim enggak dibakar oleh api. Ada enggak orang yang bisa enggak kebakar oleh api sekarang? Ada enggak? Enggak terulang itu. Dan itu nggak bisa dijelaskan dengan akal. Dan itu hanya bisa diterima oleh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin Allah sampaikan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, apapun yang terjadi bagi Allah kecil. Bagi kita susah. Kita nggak usahlah persoalan seperti ini, Pak. Cuma satu saja saya minta, Bapak bisa nggak buat satu butir beras yang kecil? Satu butir beras bisa nggak dibuat? Bisa nggak? Ada yang bisa nggak sini, Pak? Atau buat telur aja telur. Nggak ada satupun yang mampu membuat meskipun cuma satu telur. Berarti apa? Kita semua makhluk yang lemah, itu satu. Yang berikutnya adalah setelah dimatikan ini berapa lama? 100 tahun. Kenapa 100 tahun, Pak? Dalam masyarakat Arab, kata 100 tahun itu menyatakan satu bilangan yang sempurna. 1 tahun. Kenapa? 1 tahun menandakan peralihan generasi. Maka disebut dengan abad, korn. 1 tahun, 100 tahun. Menandakan bahwa terjadi perubahan negeri. Coba Bapak bayangkan ini Jakarta, 100 tahun yang lalu dengan 100 tahun yang sekarang. Nih sekarang, beda nggak? Beda nggak? Itu menandakan satu perubahan. Kedua, ada regenerasi, generasi baru. Generasi 100 tahun yang lalu namanya generasi apa? Dalam ilmu sosiologi kan kita ada bilang Gen Z, ada generasi sebelumnya. Kita ini generasi 100 tahun yang lalu itu bukan, Pak? Bukan. Generasi 100 tahun yang lalu ada yang masih hidup nggak? Masih hidup nggak? Nggak ada. Berarti sudah selesai generasi. Maka Allah katakan dimatikan selama 100 tahun, ingin mengatakan kepada Uzair, generasi ini udah berubah. Nggak mungkin ada lagi generasi. Makanya ketika Nabi Uzair dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 100 tahun, bingung dia. Kok berubah ini? Tapi kalau cuma 10 tahun, berubah nggak? Berubah nggak? Nggak berubah, Pak. Maka dimatikan selama 100 tahun. Setelah 100 tahun tuh dimatikan, Allah hidupkan kembali setelah genap 100 tahun, Allah bangkitkan, kemudian Allah tanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dan Allah nggak perlu jawaban. Tapi Allah ingin mengatakan kepada dia, menurut dia berapa lama dia tinggal di sini. Kalau orang tidur, orang bangun tidur, Pak, saya tanya sama Bapak tidur berapa lama? Berapa jawabannya, Pak? Ya mungkin kita 10 jam, 5 jam kali. Nggak mungkin orang tidur 2 hari kan? Maka nggak mungkin jawabannya itu lebih dari 1 hari. Dia pikir mungkin karena dia keenakan, bangunnya itu segar, jangan-jangan saya tidur sehari. Yaum, au ba'da yaum, atau tidak sehari, mungkin beberapa jam. Dari 24 jam mungkin kita 8 jam, bisa 10 jam. Itu jawaban normal. Kenapa? Nggak mungkin kalau kita ditanya, itu tidur berapa lama? Kayaknya udah 2 bulan gua tidur. Ada nggak bilang gitu? Nggak mungkin kan? Paling ya 5 jam nih. Atau mungkin 10 jam. Atau mungkin karena kelelapan, 1 hari kali gua tidur. Nah itu jawaban orang. Tapi Allah mengatakan, tidak. Tapi kau tidur sudah selama 100 tahun. Dia nggak percaya, Pak. Kata Allah, lihat tuh kepada tulang belulang keledaimu, lihat. Udah jadi tuh. Lihat kepada keledaimu, udah jadi tulang belulang. Semuanya sudah mengalami perubahan. Apa yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya
Allah mampu menghidupkan kembali makhluk yang telah mati, sehingga kita harus yakin adanya hari kebangkitan. Karena memang fokusnya pada rukun iman ini, hari kebangkitan. Dan cerita berikutnya 260 sama dengan cerita dari Uzair, karena konteks ayat ini pada dasarnya menjelaskan tentang persoalan ada hari kebangkitan setelah kematian. Ada hari kebangkitan yang semua orang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua mempertegas lagi itu tentang Nabi Ibrahim. Coba kalau Bapak buka ayat 260 dari surat Al-Baqarah, itu berbicara tentang persoalan yang sama dengan apa yang terjadi dengan Nabi Uzair. Di sini saya bacakan. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, kaifa tuhyil mauta, gimana kau hidupkan orang mati? Qala awalam tu'min. Allah berkata kepada Nabi Ibrahim, awalam tu'min, ente enggak percaya, Im? Bahasanya gitu. Im ini kan panggilan Ibrahim kan? Nggak mungkin saya bilang, ente nggak percaya Boim, kan nggak enak kan? Bahasanya gitu, ente nggak percaya Im? Apa dibilang? Ana percaya, tetapi semua itu untuk menenangkan hati. Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi, supaya hatinya tenang. Qala, kan Nabi Ibrahim ini termasuk Nabi yang perlu ada pembuktian, dia selalu begitu. Buktinya mana? Buktinya mana? Nah, umat Islam kalau ingin ikut Nabi Ibrahim, apa yang diucapin, apa yang dikatakan harus ada bukti, Pak. Harus ada data. Jangan ngomong doang. Hoax, asumsi jangan, tapi harus berbasis pada bukti. Mana buktinya? Qala, kata Allah. Allah kemudian jawab, ente pengen bukti. Ya, buktinya apa? Fakhuz arba'atan minadh thairi. Coba kau ambil burung 4 ekor. Fasurhunna ilaika, kemudian summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa ud'unna ya'tinaka sa'ya. Kemudian dari 4 ekor itu dibelah tuh, ditaruh di satu gunung sana, satu gunung sini, artinya gunung yang jauh tuh Pak, ditaruh sebelah sana. Setelah dipotong tuh burung tersebut, diletakkan di berbagai gunung yang ada yang berbeda. Lalu kata Allah kepada Nabi Ibrahim, summad'uhunna, kemudian panggil mereka itu, ya'tinaka saya, mereka pasti akan datang kepadamu wahai Ibrahim dengan tergesa-gesa. Wa'lam annallaha azizun hakim, ketahuilah bahwa Allah yang maha kuasa, maha perkasa dan maha bijaksana. Bagi Allah ngidupin yang seperti itu kecil, kata Allah. Dikasih bukti. Sama ketika dia menghidupkan Uzair, mematikan Uzair dan menghidupkan kembali Uzair, itu kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi ini mengkritik, Pak. Dua yang dikritik yang disebutkan oleh Al-Quran. Pertama, kaum kafir musyrik Mekah. Yang kedua, kaum ateis Dahriyun. Coba Bapak nanti di dalam Al-Quran, saya lupa suratnya, itu ada yang mengatakan kami ini nggak mungkin, bahasanya itu ada yang menciptakan, semua ini adalah hukum alam. Itu kaum Dahriyun, orang yang nggak percaya bahwa ada yang menciptakan, termasuk membangkitkan. Bagaimana mungkin kami yang sudah hancur lebur kok bisa dihidupkan kembali? Bagaimana mungkin? Nah, itu yang dikritik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu gampang, bagi Allah itu kecil, bagi kamu itu besar, tapi bagi Allah itu kecil. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 saja, Pak, dalam ayat ini. Apa? Yang pertama, Allah Maha Kuasa menghidupkan kembali yang telah mati sebagai bukti kebenaran hari kebangkitan. Dan hari kebangkitan adalah jadi rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima. Al-iman bil yaumil
akhir, iman kepada hari akhir. Kenapa kita disuruh iman kepada hari akhir? Jawabannya adalah supaya kita di dalam hidup ini harus punya arah dan pedoman dalam melakukan segala sesuatu. Itu satu tuh. Jangan semaunya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan para nabi dan rasul, yang para nabi dan rasul itu membawa ajaran. Dan ingat, ajaran-ajaran itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Ajaran itu dua, tauhid nggak berubah dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, itu nggak ada perubahan, itu abadi qat'i. Tapi terkait dengan syariat Allah Subhanahu wa taala itu mengalami perubahan tergantung dari konteks masyarakat di mana Nabi itu hidup. Makanya yang namanya syariat itu bisa berubah-ubah. Kita jangan mensakralkan syariat atau fikih. Bahasanya fikih ya, bukan syariat, tapi fikih. Karena fikih adalah pemahaman terhadap syariat. Jangan menyucikan pendapat-pendapat, itu satu tuh. Artinya begini, kadangkala kita karena mengikut satu imam mazhab tertentu, lalu kemudian menyalahkan mazhab lain, itu keliru. Nanti saya akan jelaskan. Soal tauhid, la ilaha illallah, itu sama semua. Nanti konteks berikutnya tergantung dari nabinya, itu satu. Soal syariat itu berubah. Saya berikan contoh, zaman Nabi Adam ada syariat kurban. Ada nggak syariat kurban? Ada nggak? Syariat kurban itu berbeda. Pada saat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam terkait dengan perselisihan antara Qabil dan Habil terkait dengan perkawinan mereka, maka Allah suruh kurban. Kurbannya dengan apa? Dengan apa? Qabil dengan apa? Hah? Dengan apa, Pak? Dengan pertaniannya. Karena Qabil seorang petani, kurbankan apa yang kau miliki. Ada nggak sekarang kita korban dengan padi, dengan gandum, dengan korma? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Zaman Nabi Adam itu syariatnya korban dengan tanam-tanaman. Habil dengan apa? Hewan. Berarti dua tuh. Korban dengan hewan. Sekarang kita korban dengan apa? Harus dengan hewan. Apakah semua hewan? Tidak, tapi hewan-hewan tertentu. Kalau semua hewan enak pak kita. Ikan aja, kan cupang. Ikan cupang masih ada nggak sih? Ikan gapi. Oh, ikan gapi. Ikan gapi tahu? Ikan yang ada di got itu. Dulu saya masih kecil sering ke Senayan tuh. Senayan tuh ada got tuh, ada ikan gapi tuh, saya sering ambil tuh. Tahu nggak ngerti untuk apa waktu itu kan? Tapi ikan yang paling saya suka, saya pelihara itu ikan cupang tuh, cakep itu ikannya. Cuma nggak bisa dimakan. Tapi kalau seandainya kita bisa kurban dengan binatang apapun, kita bisa kurban dengan ikan teri, kan paling kecil. Tapi Allah batasi, kurban itu bukan buat ente, tapi buat orang lain. Maka cari yang gemuk. Apa yang gemuk? Ya binatang ternak. Apa binatang ternak? Ya kambing, ya domba, sapi, kebo, unta dan sebagainya. Itu ada tujuan dan maksud. Nah, pernikahan pada zaman Nabi Adam dengan zaman Nabi Yakub dan zaman Nabi Muhammad itu beda. Nabi Adam boleh nggak nikah sama saudara sendiri? Boleh, karena belum ada orang. Nabi Yakub boleh nggak menikahi perempuan sekaligus adik kakak? Boleh. Kasus Nabi Yakub menikahi Lea dan Rahel, itu kakak adik. Rahel punya pembantu perempuan, Lea punya pembantu perempuan. Kata Lea kepada pembantu perempuannya, karena dia berterima kasih kepada Nabi Yakub, lalu kemudian dihadiahkan pembantunya untuk dinikahi oleh Nabi Yakub. Rahel juga sama, punya pembantu perempuan, diserahkan kepada Nabi Yakub untuk dinikahi. Enak nggak Pak punya istri begitu Pak? Kita punya istri, punya pembantu perempuan nih. Kata istri kita nih,
udahlah lu kawinin aja nih. Enak nggak tuh Pak? Pak Randy harus jawab ini. Pak Randy nggak berani jawabnya. Nah, berarti pada zaman Nabi aku boleh. Syariat berubah. Pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Ada pertimbangan tertentu yang kita nggak tahu apa hikmahnya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jangan kau kawinkan dua perempuan sekaligus kecuali yang sudah berlalu. Oke, dimaafin oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda. Di kalangan kita sendiri nih, kalangan kita aja, syariat aja berbeda, Pak. Saya berikan contoh. Dulu kalau kita sholat, nih, sholat kan, sebelum terjadinya COVID, itu kan kita bilang, istawu wa'tadilu, aqimu sufufakum wa tarasu wa suddul khalal, kan gitu kan. Luruskan, rapatkan barisan, jangan ada celah sama sekali itu. Jangan ada kosong. Wa suddul khalal. Suddul khalal itu artinya yang kosong-kosong itu diisi. Maksudnya. Sebelum COVID. COVID datang. Bapak kemudian merapatkan barisan dan tidak ada celah. Domeli nggak? Domeli Pak. Ente ini gimana nih? Kasih jarak. Berapa jaraknya? 1 meter tuh. Kalau enggak jarak 1 meter digebuk kita di belakang. Kejam. Artinya apa? Berubah ternyata. Makanya dalam satu kaidah fikih disebutkan tagayyurul fatwa bitagayyur al-azmina wal amkina wal ahwal wal awaid. Itu perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syari'. Dia mengatakan hukum atau fatwa itu bisa berubah kalau terjadi perubahan. Yang pertama, tempatnya berubah, waktunya berubah, keadaannya berubah, dan seterusnya. Nah, kemarin keadaannya COVID, terjadi perubahan. Dulu orang setiap tahun tawaf, pergi haji. Pada saat COVID 2020 sampai 2001, ada nggak orang pergi haji? Nggak ada, dilarang. Bukan berarti syariat itu dihapus, bukan. Tetapi kewajiban melaksanakan ibadah haji saat itu menjadi hilang syaratnya. Apa syaratnya? Al-amnu, harus ada keamanan. Karena tidak aman, maka kemudian dilarang melakukan yang disebut dengan ibadah haji buat seluruh umat Islam yang ada di dunia. Berarti berubah nggak? Berubah. Maka fikih berubah. Kalau fikih berubah, maka kita jangan terlalu fanatik terhadap pendapat-pendapat fikih. Apalagi saling menyalahkan. Dulu kan kita saling nyalahin tuh. Yang satu nyalahin B, B nyalahin 2. Padahal dia nggak ngerti apa sebenarnya yang terjadi dalam pendapat tersebut. Apa dalilnya, apa metodologinya. Maka yang kita harus lakukan adalah apa? Hargai perbedaan pendapat. Satu. Yang kedua, jangan merasa kita yang paling benar. Jangan merasa kita yang paling suci. Fala tuzakku anfusakum. Nah, ini saya pikir beberapa pesan yang ingin disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah semua itu kecil. Dan kita sebagai hamba-hambanya harus bersandar kepada Allah dan harus meyakini bahwa setelah hidup di dunia ini pasti ada kehidupan setelah mati. Maka persiapkan sebelum kita masuk ke dalam alam barzakh dan masuk ke alam akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan pesan dari Allah dalam surah Al-Baqarah 259 kita akan berubah hidup kita, cara pandang kita, dan kita isi sisa umur kita dengan banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah dan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.